Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal mingguan bersama Amandana. Dan ini adalah analisa teknikal yang berlaku dari tanggal 10 sampai 14 Januari 2022 untuk pair GBP USD. Jadi sebelum ke chart, silakan teman-teman bagi yang baru nonton silakan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan di like dulu dan di share ke teman-teman trader yang lain supaya bisa membahas tentang GBP USD bareng-bareng. Oke, sekarang kita langsung ke dalam chartnya untuk bahas di minggu lalu. Di minggu lalu kita membahas GBP USD untuk melakukan buy ya. Karena mengapa? Karena kita yakin di sini karena dia sudah melewati titik resistennya di 34935. Itu dia sudah melewati itu dan harga kemudian pasti akan naik lanjut ke atas seperti itu. Dan kemarin karena kita menarik Fibonacci-nya itu dari sini sampai di sini, jadi teman-teman kemarin kita memberikan 3 opsi sebenarnya, yaitu yang dimana kita pada saat dia turun sampai ke 338 teman sampai di bawah sini 23,6, silakan open buy dengan target terjauh adalah di area 36135 seperti itu. 36135. Lalu kalau dia bisa turun sampai ke Fibonacci 0,5, kita juga bisa buy di sini, kemudian nanti bisa target di sini. Dan ternyata sudah sesuai ekspektasi kita semua. Dan lagi satu, ketika harga bisa break di atas ini, teman-teman bisa take profit dengan target terjauhnya ada di sini, seperti itu. Oke, di sini karena kita sudah mengambil open posisi buy, sekarang saya akan bantu analisa lagi untuk GBP USD ya. Bagaimana pergerakannya. Jadi ini akan saya analisakan ulang supaya teman-teman tidak bingung. Akan saya hapus dulu beberapa, ini juga akan saya hapus. Fibonacci akan saya hapus karena sudah tidak perlu. Ini beberapa part akan saya hapus juga. Ini akan saya hapus beberapa karena sudah tidak perlu. Ini juga. Karena kita sudah ke atas ya, jadi saya rasa bagian bawah ini akan saya hapus juga. Tapi ini akan saya tetap biarkan yang warna kuning ini. Saya ubah aja warnanya jadi merah semua ya. Oke, jadi untuk yang GBP USD ini sudah saatnya saya panjangkan di sini. Untuk di GBP USD sendiri sebenarnya dia ini hampir berdekatan ya dengan ini akan saya hapus dulu. Sebenarnya di sini ada tren turunnya untuk di GBP USD. GBP USD dia trennya masih lama semakin turun nih. Masih ada garis major trend lainnya ini yang warna hijau. Jadi ini masih valid ya. Karena trennya secara garis besar di daily ini sudah mulai turun sebenarnya. Dan sekarang dia retrace cukup tinggi. Dan untuk mencari retrace-nya ataupun kita cari apa ya bahasa tepatnya tuh. Di mana harga itu akan berhenti, apakah bisa melewati dari ini ataupun enggak, seperti itu. Jadi untuk GBP USD ini yang pertama kita ada titik resisten pertamanya. Sebenarnya di sini ada titik resisten pertama sebenarnya di sini. Tapi di sini resistennya tidak begitu kuat sebenarnya. Lebih tepatnya
di sini sebenarnya lebih kuat di area 36135. 36135 itu ada area resisten sebenarnya sampai di area ini. Nah, sampai di area ini di 37.080. Lalu kalau yang ini di 36135, ini 35680. Jadi karena kita akan mencapai titik atas daripada garis trendline ya, ini adalah titik atasnya. Ini trendline. Jadi di sini hati-hati, lingkaran ini hati-hati karena sekali lagi secara garis besar di daily ini untuk GBP USD trennya masih turun. Oke, trennya masih turun sekian besar nih. Karena dia sudah buat higher low, lower low, higher low, dia buat lower low lagi. Sekarang dia retrace untuk mencapai yang namanya garis trendline ini. Dan kalau kita ukur dengan Fibonacci-nya dari sini, swing terakhir sampai sini, sebenarnya dia bisa jadi itu mencapai di Fibonacci 1618-nya pun masih jauh di sini ya. 1618 Fibonacci-nya jauh di sini. Jadi saya rasa untuk di GBP USD masih ada kekuatan untuk buy sebenarnya. Seperti itu. Jadi yang untuk buy sebenarnya sekarang harganya ini bisa dibilang terperangkap ya. Mengapa saya bilang terperangkap itu? Karena sebenarnya resisten sebenarnya ini ada di 36315 karena berdasarkan historinya yang ada di tanggal 20 Juli, kemudian di 20 Agustus dan di 22 September ini kita lihat bahwa ketika harga menyentuh area ini, harga kemudian mental naik lagi. Harga mental, dan ketika dia break area ini, harga kemudian turun. Dan ketika harga break area ini, harga kemudian naik lagi. Seperti itu. Jadi, ini bisa dikatakan resisten ya kalau gitu ya. Ini aja resistennya kalau gitu. Di 36315. Ketika harga bisa nyampe ke area ini lagi sedikit ya. Ketika nanti harga bisa break dari 36315, hati-hati nanti karena dia akan masuk ke area lingkaran biru ini. Karena dia nanti ada bisa masuk ke area lingkaran biru dan dia berpotongan dengan ini, takutnya nanti pada saat dia berpotongan juga dengan Fibonacci 1618 di sini, ketika dia naik sedikit dan ternyata ini hanya terjadi ekornya aja kena di sini, dia membentuk ekor ataupun shadow ke atas dan kemudian harga kemudian bisa dibanting lagi sekali. Jadi ini hati-hati ya sebenarnya ya. Tapi untuk yang ingin cuma intraday, bukan untuk mengambil posisi swing, selama dia nanti di 36315 itu bisa di breakout oleh market, silakan take profitnya ini hanya di sekitar di sini aja. Ini akan saya kasih di area ini ya. Ini akan saya coba. Saya ganti dulu. Ya, saya kasih ini aja gitu ya. Silakan take profit dengan di area 36.700. Oke, ini merupakan take profitnya. Jika ingin ambil posisi buy tapi ya. Jika ingin ambil posisi buy, silahkan ketika dia nanti bisa breakout level 36315. 315 target terdekat di sini, stop lossnya cukup di bawah area ini aja. Ini tipis stop lossnya. Ini sudah rasionya 1,6. Ini cukup bagus juga. Seperti itu. Karena takutnya nanti ketika harga bisa bergerak naik sampai ke lingkaran merah, lingkaran biru ini, lingkaran birunya ini, ketika dia sampai sana, harga nanti takutnya dipentalin, dia nanti takutnya kayak gini ya. Sekali lagi, harga nanti ketika dia bisa naik, dan ketika dia kena area yang 1618 ini, dia cuma bikin shadow aja, tapi close-nya di bawah.
close di bawah. Ketika itu terjadi, maka harga kemungkinan bisa drop sampai ke support selanjutnya di sini di 34935. Jadi itu. Jadi berhati-hati ya nanti untuk yang di trading di GBP USD sebenarnya. Karena di GU sendiri dia sudah mencapai area resisten di 36135. Silakan yang take profit silakan di 36.700 itu, dan stop lossnya di 35.845 itu stop lossnya. Itu paling amannya lah, bisa dibilang seperti itu. Karena untuk kita mencari peluang untuk sell itu sebenarnya masih ada. Jadi yang ngambil posisi sell nanti tunggu ya, kemungkinan ketika nanti harga bisa muter kembali ke dalam masuk ke dalam trendline-nya dia sendiri, itu teman-teman bisa short sell dengan stop lossnya cukup di atas ini ya, di atas dia punya garis trendline. Take profit terjauh bisa di ini, di area resist supportnya ini 1,6, ini 1,7, ini 1,6. Oke, jadi silahkan diperhatikan nanti kemana arahnya. Jika emang 13035 ini mampu bertahan ya, mampu bertahan tidak bisa tembus, bisa short sell. Tapi sekalinya dia tembus, nanti hati-hati. Apakah nanti di lingkaran biru ini dia bisa bertahan atau enggak? Karena secara garis besar kita ada trendline turun di sini, seperti itu. Tetapi jika trendline-nya ini bisa di breakout, itu kemungkinan bisa menjadi acuan kita untuk terus akan buy di GBP USD, seperti itu. Itu untuk secara time frame daily. Lalu secara time frame 4 jam, time frame 4 jam sendiri kita dia masih bagus ya bergeraknya. Dia membuat semakin higher high terus. Jadi kemungkinan di sini ada trendline akan saya tarik di sini. Oke, di sini di H4 kita ada trendline ya. Di H4 kita ada trendline, kita punya ada trendline di sini di H4. Kita punya H4 trendline naik di sini, area naik di sini. Jadi sekalipun nanti dia bisa turun, dia harus bisa turun breakout ini ya, 34935-nya ini. Nah, takutnya ini kemungkinan bisa jadi double top juga bisa ya. Karena di sini kan ada bearish besar di sini walaupun bukan engulfing. Tapi di sini dia terjadi penolakan harga, dan ketika harga sampai di area ini kemudian ditolak lagi sekali. Takutnya ini akan menjadi double top ya. Double top berarti naiknya adalah di sini, di area merah ini yang di bawah, di 34935. Ketika 34935 ini juga di breakout nanti ya, 34395 yang di breakout, otomatis nanti harga akan turun sampai ke area 33.000 tadi di daily, kelihatan kayak di daily ya. Sampai ke 33.800 nanti, seperti itu. Kalau kita lihat di satu jamnya ini secara candle ya, satu jam ini secara candle. Secara candle pattern ini sebenarnya satu jam kita ada apa ya ini namanya, evening star ya, evening star kali bahasanya. Karena candlenya ini, satu candlenya ini sudah menutup lebih dari 50% dari candlenya ini. Candle bearish ini sudah menutup di sini. Jadi kemungkinan di hari Senin dia akan mengalami koreksi, dan target terjauhnya itu bisa di 35384. Seperti itu. Jadi yang ambil intraday nanti di hari Senin bisa ambil sell ya. Karena target sell-nya itu di sini, stop lossnya cukup di atas 3635. Targetnya itu bisa ke 35362.
di sini. Jadi nanti di hari Senin ketika nanti dia open market bisa langsung sell, tinggal pasang stop lossnya di atas ini, dan take profitnya nih 35362 seperti itu. Karena untuk di 1 jamnya juga kita nggak ada apa ya, kan dia membentuk pun nggak ada apa di sini. Jadi saya rasa di 1 jam pun nggak dia membentuk patternnya di sini, paling star di sini. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa GBP USD di minggu ini. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dijadikan bahan diskusi untuk teman-teman yang ingin trading di GBP USD. Oke, terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah share, dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.